Coba bayangin, gimana sih caranya menyatukan negara kepulauan yang super besar dengan ribuan pulau yang terpencar? Nah, ini tantangan raksasa buat Indonesia. Tapi, ada satu proyek yang menawarkan solusi yang luar biasa, sebuah proyek yang saking ambisiusnya sampai dijuluki Jalan Tol Langit. Oke, kita lihat peta ini. Ini bukan sekedar gambar jalur biasa loh. Ini adalah proyek Palaparing, sebuah tulang punggung digital yang dirancang khusus untuk menaklukkan tantangan geografis Indonesia. Tujuannya menyatukan Nusantara bukan lagi dengan jembatan fisik, tapi dengan aliran data super cepat. Nah, dari sinilah nama kerennya muncul, Tol Langit. Bayangin deh, ada jalan tol super cepat tapi bukan buat mobil, melainkan buat informasi. Jalan tol ini seakan melayang di atas negeri, memastikan gak ada satupun daerah yang ketinggalan di zaman digital. Keren kan? Inilah simbol masa depan digitalnya Indonesia. Tapi jangan bayangin beneran ada jalan tol di atas awan ya. Tol Langit ini wujudnya adalah jaringan kabel serat optik yang masif, baik di darat maupun di bawah laut. Ini adalah upaya konstruksi raksasa yang dirancang untuk menjangkau setiap sudut Indonesia, menyatukan ke 34 provinsi dalam satu jaringan digital yang solid. Tapi, proyek sebesar ini yang bisa mengubah wajah sebuah negara pastinya butuh biaya yang nggak sedikit. Nah, pertanyaan besarnya, gimana cara pemerintah membiayai semua ini? Ini dia tantangan utamanya. Gimana coba sebuah negara bisa mendanai proyek-proyek raksasa kayak gini? Apalagi kalau anggaran pemerintah itu kan ada batasnya. Disinilah muncul yang namanya kesenjangan pendanaan. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN itu penting banget. Tapi buat proyek skala Palaparing, seringnya itu aja nggak cukup. Nah, celah antara biaya proyek dan dana yang ada inilah yang menuntut kita buat berpikir lebih kreatif dan mencari solusi pendanaan yang inovatif. Dan solusinya adalah sebuah model pembiayaan inovatif yang akhirnya membuat Palaparing jadi kenyataan. Model ini kita kenal sebagai KPBU atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Kalau di luar negeri, terkenalnya dengan sebutan PPP atau Public Private Partnership. Jadi KPBU itu apa sih? Gampangnya gini, ini tuh kayak patungan antara pemerintah dan swasta. Mereka kerja bareng buat nyediain infrastruktur. Mereka bagi-bagi sumber daya, keahlian, dan yang paling krusial mereka juga bagi-bagi resiko. Nah, inilah yang bikin model ini beda dari proyek pemerintah yang biasa. Nah, di sini kelihatan jelas banget bedanya. Kalau proyek tradisional, pemerintah itu nanggung semuanya sendirian, biaya, risiko, sampai operasionalnya. Tapi dengan KPBU, ceritanya jadi lain. Risiko ditanggung bareng. Pihak swasta datang bawa modal, efisiensi, dan keahlian teknis mereka. Seringnya mereka juga yang ngerjain pembangunan sampai perawatannya untuk jangka panjang. Dan proses ini nggak asal-asalan loh, model KPBU itu sangat terstruktur. Biasanya ada 4 tahap utama, mulai dari perencanaan yang matang, persiapan proyek yang teliti, proses transaksi yang transparan, sampai manajemen kontrak jangka panjang buat memastikan semuanya sesuai rencana. Oke, sekarang kita balik lagi ke Palaparing buat lihat gimana model KPBU ini benar-benar jalan di lapangan. Angka-angkanya jujur nunjukin banget skala keberhasilannya. Coba kita lihat skalanya. Proyek ini membentangkan lebih dari 35.000 km kabel serat optik di dasar laut. Itu panjangnya hampir sama kayak keliling bumi di Khatulistiwa. Ini sebuah pencapaian rekayasa bawah laut yang luar biasa banget buat nyambungin Nusantara. Dan jangkauannya nggak main-main. Proyek ini sukses menghubungkan 440 kota dan kabupaten. Ini bukan cuma buat kota-kota besar aja, tapi juga menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya mungkin kurang terlayani dan membawa mereka masuk ke ekonomi digital. Nah, ini dia yang benar-benar bikin tercengang. Lebih dari 7,6 triliun rupiah itulah jumlah modal swasta yang berhasil ditarik masuk lewat model KPBU ini. Uang ini datangnya dari sektor swasta, bukan cuma mengandalkan kas negara. Terus, gimana caranya mereka bisa narik investasi sebesar itu? Kuncinya ada di komitmen dari PJPK atau penanggung jawab proyek kerjasama. Dalam kasus ini adalah Kementerian Kominfo. Komitmen kuat dari pemerintah lah yang ngasih keyakinan ke investor swasta kalau proyek ini aman dan layak buat didanai. Kalau kita bedah lebih dalam, keberhasilan proyek ini didukung sama beberapa mekanisme cerdas. Ini adalah KPBU pertama di sektor telekomunikasi Indonesia. Dan kuncinya ada di skema Availability Payment. Artinya, pihak swasta dibayar selama jaringannya nyala dan tersedia, bukan berdasarkan berapa banyak yang pakai. Ini menghilangkan risiko pasar yang besar bagi investor, dan pembayarannya dijamin oleh dana USO, dana pemerintah yang memang dikumpulkan untuk membangun jaringan di daerah terpencil. Jadi, sumber dananya pas banget sama tujuan proyeknya, dan semuanya diikat dalam kontrak jangka panjang selama 15 tahun.
Dan model keuangan yang canggih ini nggak cuma buat telekomunikasi aja loh. Skema KPBU yang kadang butuh pemodelan keuangan rumit kayak yang Anda lihat ini, tenang, nggak usah pusingin detailnya, juga dipakai di sektor-sektor vital lainnya. Contohnya proyek penyediaan air minum. Ini nunjukin betapa fleksibelnya model kemitraan ini. Jelas ya, KPBU ini adalah alat yang sangat kuat. Tapi ya seperti alat lainnya, ini bukanlah solusi yang sempurna. Ada tantangan dan juga risiko yang harus dihadapi. Yap, di balik setiap kisah sukses, pasti ada potensi resiko. Memahami tantangan-tantangan ini penting banget buat memastikan proyek-proyek KPBU di masa depan bisa berjalan lebih lancar lagi. Jadi, apa aja sih resiko-resikonya? Pertama, resiko keuangan. Suku bunga pinjaman yang tinggi bisa aja bikin keuntungan menipis dan investor jadi mikir dua kali. Kedua, resiko hukum. Ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa bisa bikin ragu. Dan yang ketiga, resiko politik. Ganti kepala daerah bisa jadi kebijakannya ikut berubah, dan ini bisa membahayakan proyek jangka panjang. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Model KPBU udah terbukti mampu mewujudkan proyek visioner seperti tol langit di Indonesia. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah model kemitraan ini bisa terus beradaptasi untuk mengatasi berbagai resiko, keuangan, hukum, dan politik, demi membangun infrastruktur krusial yang sangat dibutuhkan dunia di masa depan?